Baik, kita lanjut untuk materi kita terkait dengan piutang dan pinjaman yang diberikan. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan penurunan nilai untuk piutang tersebut, dan sekarang kita akan langsung bahas pada contoh perhitungan untuk penurunan nilai piutang. Penurunan nilai akan dicatat mengurangi nilai piutang atau pinjaman. Terdapat dua metode untuk melakukan pencatatan atau melakukan penjurnalan terkait penurunan nilai, yaitu metode penghapusan langsung atau direct write-off methods dan metode pencadangan atau allowance methods. Yang pertama ilustrasinya adalah contohnya adalah untuk yang metode penghapusan langsung. Silahkan simak di buku Anda halaman 221. PT Sakura menggunakan metode penghapusan langsung untuk mencatat penurunan nilai piutang. Pada 1 Maret 2015, piutang dari seorang pelanggan sebesar 8 juta rupiah dihapuskan karena terdapat bukti objektif bahwa pelanggan tersebut tidak akan membayar piutangnya. Nah, ini bukti objektif ya yang sudah kita bahas pada materi saya atau video saya sebelumnya. Kita harus cari dulu bukti objektifnya. Ketika sudah ketemu seperti ini, ada bukti objektif, yaitu pelanggan tersebut tidak akan membayar piutangnya, maka ini dianggap sebagai salah satu bukti yang harus kita pegang atau menjadi pegangan kita untuk melakukan analisis atau penjurnalan atau perhitungan pada berikutnya. Pada tanggal 1 Agustus 2015, piutang yang diidentifikasi signifikan yang belum diturunkan nilainya dilunasi sebesar nilai tercatatnya, yaitu sebesar 36 juta rupiah. Pada 1 Oktober 2015, menerima pelunasan piutang sebesar 4 juta rupiah dari piutang yang tahun sebelumnya telah dihapuskan. Pada 31 Desember 2015, perusahaan menghitung ulang penurunan nilai piutang yang diperoleh sehingga diperoleh informasi piutang yang mengalami penurunan, yaitu sebesar 9 juta rupiah. Jadi ini informasi yang kita dapatkan ya. Yang perlu dilakukan penjurnalan adalah yang pertama di tanggal 1 Maret, yaitu terkait dengan penghapusan piutang dari pelanggan. Karena mengapa Bu kok dilakukan penghapusan? Karena udah ada informasi, terdapat bukti objektif informasi bahwa pelanggan tersebut tidak akan membayar piutangnya, entah karena sebab apa, di sini tidak dijelaskan. Maka jurnalnya adalah beban penghapusan piutang 8 juta rupiah, kreditnya adalah piutang dagang. Jadi piutang ini akan dihapuskan. Kemudian pada tanggal 1 Agustus, piutang yang diidentifikasi signifikan yang belum diturunkan nilainya ternyata dilunasi sebesar 36 juta. Pelunasan jurnal saat pelunasannya adalah kas karena kita menerima uang secara tunai. Kreditnya adalah piutang dagang. Jadi kas pada piutang dagang sebesar 36 juta. Tanggal 1 Oktober 2015 menerima pelunasan piutang dari piutang yang sudah dihapus pada periode sebelumnya. Maka yang harus dilakukan penjurnalan pada tanggal 1 Oktober adalah kas pada pendapatan lain, karena bukan lagi masuk pada piutang karena sudah tidak diakui sebagai bentuk piutang karena piutangnya sudah dihapuskan. Selanjutnya tanggal 31 Desember dilakukan penjurnalan untuk melakukan penyesuaian atau disebut sebagai jurnal penyesuaian terkait dengan penurunan nilai. Di situ di dalam soal sudah ada informasi bahwa terjadi penurunan nilai sebesar 9 juta rupiah, maka jurnalnya adalah beban penghapusan piutang pada piutang dagang sebesar 9 juta rupiah. Yang harus diperhatikan bagi yang masih bingung adalah setiap terjadi transaksi atau terjadi suatu peristiwa atau kejadian, yaitu ditandai dengan tanggal sekian ngapain, itu selalu harus dilakukan penjurnalan. Jadi jurnal itu nanti akan manut atau akan mengikuti berapa kali peristiwa atau tanggal berapa saja ada peristiwa atau kejadian atau ada transaksi. Selama itu pula, sejumlah itu pula juga harus dilakukan penjurnalan. Jadi misal kejadian di sini atau dalam PT Sakura ini di selama tahun mulai dari bulan Maret sampai Desember ternyata untuk yang tanggal 31 Agustus tidak ada pelunasan, berarti tidak perlu melakukan penjurnalan terkait dengan piutang tersebut. Jadi yang dilakukan penjurnalan adalah setiap kali ada transaksi atau kejadian atau peristiwa dibuktikan dengan tanggal-tanggal tertentu tersebut ya. Dan yang pasti pada setiap akhir periode yaitu 31 Desember kita selalu melakukan penjurnalan khususnya untuk jurnal penyesuaian.
Metode yang kedua adalah dengan metode pencadangan. Contoh ya, di halaman 222, PT Kenanga pada tanggal 2 Januari 2015 memiliki saldo cadangan penurunan nilai piutang sebesar 20 juta. Diingat-ingat, ada saldonya. Tanggal 1 Maret berarti kita nanti akan melakukan penjurnalan mulai tanggal 1 Maret ya, karena transaksi dimuawali di tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret piutang dari seorang pelanggan sebesar 5 juta rupiah dihapus karena terdapat bukti pelanggan tersebut tidak akan membayar piutang. Berarti kita bikin jurnal untuk tanggal 1 Maret dengan metode cadangan. Karena cadangan, maka di sini akun debit atau untuk debitnya kita menggunakan akun cadangan penurunan nilai piutang dan kreditnya adalah piutang dagang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita kembali ke dalam soal. Pada tanggal 1 Agustus 2015, piutang yang diidentifikasi signifikan yang sebelumnya diturunkan nilainya dilunasi sebesar nilai tercatatnya. Nilai piutang tercatat yaitu sebesar 67 juta yang terdiri dari piutang bruto 70 dan cadangan penurunan piutang sebesar 3 juta rupiah. Maka jurnal yang harus kita buat untuk pelunasan piutang yang sudah dibayarkan oleh pelanggan tanggal 1 Agustus adalah debitnya kas. Kita hitung atau kita catat senilai atau sejumlah berapa besar kita menerima. Total ya, berarti kas itu adalah nilai total yang kita terima, 67 juta. Kemudian ada cadangan penurunan nilai piutang. Oh, ternyata 67 juta itu adalah piutang tercatatnya ya. Piutangnya 67 juta. Kemudian ada cadangannya sebesar 3 juta sehingga total piutang dagang kita menjadi 70 juta. Piutang dagang letakkan di kredit, debitnya adalah terdiri dari kas, nilai tunai yang kita dapatkan sebesar piutang pokoknya. Kemudian yang kedua adalah sebesar nilai cadangannya, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Sehingga nilai debit dan kredit juga tetap harus sama. Kemudian kita kembali ke soal. Pada 1 Oktober 2015 menerima pelunasan piutang sebesar 2 juta rupiah dari piutang yang sebelumnya telah dihapuskan. Nah, sama ini seperti kasus soal sebelumnya. Ada penerimaan piutang dari piutang yang sebelumnya sudah dihapuskan. Pada kasus seperti ini maka harus dilakukan penjurnalan karena ini menggunakan metode cadangan, maka jurnalnya akan berbeda ya dengan contoh di depan yang sebelum ini kita bahas di slide sebelumnya. 1 Oktober pelunasan piutang yang sebelumnya sudah dihapuskan. Yang pertama ada piutang dagang yang sudah dihapuskan. Kreditnya adalah cadangan penurunan nilai piutang, totalnya adalah 2 juta rupiah. Kemudian karena metodenya cadangan ya, sehingga ada 2 jurnal yang harus kita buat. Yang pertama adalah untuk metode cadangannya, kreditnya cadangan penurunan nilai piutang, dan yang untuk jurnal kedua adalah kita menerima, maka kita mendapatkan kas kreditnya adalah piutang dagang. Selanjutnya untuk 31 Desember 2015 perusahaan menghitung ulang penurunan nilai piutang sehingga diperoleh informasi sebagai berikut. Informasi yang didapatkan adalah 1. Penurunan nilai piutang untuk piutang individual yang signifikan sebesar 2 juta rupiah, penurunan nilai piutang untuk piutang kolektif 5 juta rupiah, sehingga kemudian saldo cadangan penurunan nilai sebesar 20 juta rupiah. Maka di sini kita harus melakukan jurnal penyesuaian untuk tahun 31 Desember. Beban penurunan nilai piutang pada cadangan penurunan nilai ini untuk piutang individu dan kolektif 2 juta dan 5 juta sehingga totalnya adalah 7 juta. Kemudian pada halaman berikutnya di halaman 223 kita harus melakukan perhitungan untuk rekonsiliasi cadangan penurunan nilai piutang. Saldo awalnya berdasarkan informasi di soal ada 20 juta. Kemudian dilakukan penghapusan secara langsung sebesar 8 juta karena dihapus dan sudah dilunasi. Kemudian ada recovery piutang yang sudah dihapus sebesar 2 juta rupiah. Tambahan penurunan nilai pada periode tersebut didapat dari penurunan nilai individual dan kolektif 7 juta. Saldo akhir pada periode tersebut adalah 21 juta. Di situ ada tambahan keterangan ya. Rekonsiliasi ini merupakan bagian dari CALK yang menjelaskan rincian cadangan penurunan. Jadi, informasi yang tidak bisa disajikan di dalam laporan keuangan semuanya akan masuk ke dalam catatan atas laporan keuangan. Gitu ya. Jadi mohon
perhatikan betul bahwa CALK ini juga merupakan bagian dari laporan keuangan dan memiliki peran yang sangat penting karena berisi penjelasan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan di dalam laporan keuangan berupa angka. Karena terkadang dalam suatu laporan keuangan itu dibutuhkan deskripsi atau penjelasan secara naratif. Nah, di sini letaknya adalah di CALK atau catatan atas laporan keuangan.